setelah tampil dalam podcast bersama Densu, pintu keadilan bagi Cynthia seolah mulai terbuka lebar. Usai berbagi cerita dan buka-bukaan di hadapan publik, Cynthia akhirnya dipertemukan dengan Erika, seorang perempuan yang diketahui memiliki nasib serupa dengannya, yakni sama-sama mengaku pernah oleh DJ Panda. Pertemuan tersebut semakin menguatkan dugaan publik bahwa kasus ini tidak hanya dialami satu orang saja. Hal ini pun semakin diperkuat dengan unggahan terbaru Cynthia di media sosialnya. Ia mengunggah sebuah foto hewan peliharaan yang disebut-sebut mirip dengan milik Erika, seakan memberi isyarat bahwa keduanya kini menjalin kedekatan setelah sama-sama memperjuangkan keadilan. Lantas, akankah Cynthia memilih jalan yang sama dengan melaporkan DJ Panda ke pihak berwajib? Iya, dia kan ke-trigger-nya untuk reach out lagi itu kan ketika setelah dari podcast itu. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Kaca kuncinya kan sebenarnya sepele kan, tinggal dites aja DNA-nya, udah selesai. Cuman kan kalau untuk nyuruh tes DNA kan, nah respon dari keluarga itu kan, kalau respon dari keluarga itu kan beda pendapat itu yang akhirnya kan Densu juga agak gimana ya. Jadi kalau respon dari keluarga kan, kan sudah tanda tangan surat kesepakatan, udah bayar lah, istilahnya kan udah bayar. Ya udah selesai tuh, apa yang mau diurusin lagi gitu loh. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau misalnya kamu terjadi tes DNA, Iya. dan bukan anak Panda, berarti hasil tes DNA itu cukup sebagai barang bukti untuk memenjarakan kamu. Iya. Dan kemungkinan besar bisa masuk. Kamu akan kehilangan anak kamu akan masuk ke dalam penjara. Iya. Kalau itu bukan anaknya. Iya. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Ya kalau pada ranah itu sih ya, saya juga ngomong kepada bapaknya Panda ya, kalau mau diberesin ya tes DNA. Ya tapi kan kembali lagi, mau atau tidak itu kan terserah mereka, kan kita nggak bisa ngatur juga ya. Jadi sebenarnya kan ini kan masalah, kalau secara hukumnya tidak ada masalah, ini cuma masalah kemanusiaan aja gitu. Kemunculan Cynthia Cila sontak berhasil menggemparkan jagat maya. Publik semakin terkejut lantaran belum lama ini nama DJ Panda juga dikaitkan dengan kasus serupa yang melibatkan selebritas Erika Tarlina. Kehadiran Cynthia dalam acara milik Denny Sumargo pun menjadi sorotan karena di sana ia secara terbuka menguliti habis kisah kelam yang dialaminya bersama DJ Panda, kisah yang kini meninggalkan luka mendalam di hidupnya. Cynthia mengaku bahwa DJ Panda tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah mengetahui dirinya tengah berbadan dua. Situasi tersebut membuatnya merasa dikhianati sekaligus ditinggalkan dalam kondisi sulit. Yang membuat pengakuan Cynthia semakin menguatkan dugaan publik adalah adanya konfirmasi dari salah satu rekan dekat DJ Panda, yakni Roy Shetty, yang seolah membenarkan cerita pilu tersebut. Ketika aku pertama kali case ini waktu zamannya sama Mbak Erika, DJ Panda juga udah tahu, udah kasih tahu ke aku ada 2 orang ya, yang dia istilahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di tahun kapan? 2023. Oke, jauh ya. Jauh. Dapat anak?
ada satu. Dapat anak satu ya. Aku soalnya lihat itu di situ. Iya. Di sosmed. Kamu dapat anak satu, berarti hamil anak kedua. Iya. Oke. Setelah itu kamu bingung, kamu ngapain? Kamu hubungi Panda atau hubungi orang tuamu atau bagaimana gitu? Pertama kakak perempuan. Oke. Kamu punya kakak berapa bersaudara? Kakakku ada 5. Ada 5. Oke. Terus kemudian? Iya, kakakku kaget. Terus bilang, bapaknya siapa? Iya. Iya, aku kirimin fotonya Panda, tapi nggak percaya. Mustahil katanya ini cowok mau sama kamu. Ya kalau berdasarkan cerita ya dari fans dan fansnya tuh banyak. Jadi saat itu tuh berdasarkan aku tanya ke papanya ya. Jadi yang ngaku-ngaku tuh banyak gitu loh. Nggak cuma Cila aja gitu, ada banyak. Papanya juga bingung ini beneran apa gimana gitu kan. Nah, karena berdasarkan pengakuan dari papanya, setelah dari Densu itu karena si Panda waktu itu masih stres dan butuh pemulihan, jadi semua HP itu yang pegang itu papanya Panda. Cuman kalau nggak salah juga si Cila ini kan triggernya kan pas setelah Digi Panda tuh podcast di Densu ya. Triggernya kan di situ. Yang sebenarnya terjadi di balik semua kisah ini memang masih belum sepenuhnya terungkap. Mana yang benar-benar fakta dan mana yang sekadar praduga masih bercampur dalam sebuah misteri yang sulit diurai. Publik pun masih menunggu kepastian dari berbagai pihak yang terlibat. Namun, di tengah simpang siurnya kabar yang beredar, muncul sebuah fakta baru yang langsung mencuri perhatian. Fakta tersebut adalah keberadaan sebuah surat perjanjian yang diduga mengikat kedua belah pihak. Kehadiran dokumen ini sontak menjadi titik terang baru dalam polemik yang terus memanas. Surat perjanjian itu dinilai penting karena bisa menjadi bukti otentik mengenai hubungan yang pernah terjalin, sekaligus membuka tabir kebenaran yang selama ini masih tertutup rapat. Publik pun kini menaruh harapan besar bahwa keberadaan surat tersebut mampu menguak kejelasan, sekaligus menjadi penentu arah dari kasus yang hingga kini masih menjadi sorotan. Cuman waktu itu katanya dia udah, lah terus itu nggak ada masalah nggak udah ada kesepakatan kok. Oh ya udah, berarti ya dianggap kan udah ada kesepakatan ya udah selesai toh. Setahu saya sih begitu. Aku nggak tahu ya dia mengaku apa enggak ya, tapi intinya kalau dari jawaban dari Panda itu kan ya bukan ngaku ya kan sudah terjadi lah. Cuman kan itu anaknya siapa kan kita juga nggak ada yang tahu. Tapi artinya kan kalau sudah ada kesepakatan loh tertulis, ya ada kompensasi uang, ada kesepakatan, ya artinya kan kalau dibilang ngaku ya enggak juga. Nah itu ada perjanjian nggak saat itu? Itu ada. Oke, perjanjian apa isinya? Isinya aku kurang ingat. Intinya setelah aku terima uang itu putus hubungan gitu loh. Oke, ini dari Kocennya ya? Iya, karena kan Kocen yang mendikte semua. Oke, jadi Kocen ini ceritanya mewakilkan apa yang dimau Panda gitu maksudnya? Iya. Oke, jadi apa itu? Dengan surat perjanjian itu dia ngomong apa? Intinya kalau anak ini sudah lahir, dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Pandanya? Iya, isi suratnya. Isi suratnya? Iya. Dan kamu suruh tanda tangan? Iya. Pakai materai? Iya. Oke. Kamu tahu nggak isi surat itu artinya apa? Saat itu? Nggak tahu, aku cuma ngikutin aja. Jadi pihak keluarga tuh pegang kesepakatan tertulisnya ada gitu. Jadi dianggap ya bahwa tidak akan menuntut hal-hal yang lain ya kurang lebih seperti itu ya. Aku nggak lihat sendiri, cuman kemarin papanya Panda itu bilang ini aku pegang kok kesepakatan tertulis. Jadi kan udah kalau udah sepakat ya kan tidak akan memperkarakan lagi di masa depan apa segala itu kan ya sebenarnya udah selesai gitu. Artinya kalau sudah ada kesepakatan ya harusnya ya sudah diakui dan sudah selesai gitu. Harusnya kan sudah diakui dan kemudian ada kompensasi. Kemudian dia menandatangani surat kesepakatan, ya udah beres tuh sebenarnya. Apalagi gitu.
kalau ini diangkat lagi itu kan sebenarnya kan mengingkari kesepakatan yang ditulis sendiri kan. Sebenarnya kan seperti itu. Kita berbicara bahasa hukum ya. Nah, beda lagi kalau masalah empati, kemudian ini ya itu kan urusan keluarganya dia ya. Kalau saya kan melihatnya kan sebagai objektif pihak tengah ya. Saya juga bukan keluarga, juga apa? Kalau secara hukum sih tidak ada masalah karena sudah ada kompensasi dan sudah diakui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.